Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kaisar Demang Pertama dengan NIM 2023-31328. Saya dari Prodi Teknik Informatika Institut Teknologi PLN. Dengan dosen saya itu ada Pak Hendra Jatnika sendiri, MKOM. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis krisis cyber nasional. Jadi di sini serangan ransomware pada PDNS 2 di Indonesia. Jadi apa yang terjadi pada PDNS 2? Di Juni 2024, PDNS 2, tepatnya di Surabaya, menjadi target serangan ransomware varian Brainchipper, mirip Lockbit 3.0. Aktor internasional menuntut tebusan 8 juta USD atau setara 131 miliar. Pemerintah menolak pembayaran, akibatnya operasi pengumpulan besar-besaran diluncurkan. Jadi pada Juni 2024, infrastruktur pusat data nasional sementara atau PDNS yang berada di Surabaya ini mengalami kelumpuhan total secara akibat serangan cyber destruktif menggunakan ransomware jenis Brainchipper yang merupakan varian mutasi dari Lockbit 3.0. Kelompok peretas internasional tersebut mengunci seluruh akses basis data pemerintahan dan menuntut uang tebusan fantastis yaitu 8 juta USD. Namun pemerintah Indonesia secara tegas menolak pemerasan tersebut dan memilih melakukan pemulihan sistem secara mandiri dari titik nol. Jadi siapa saja yang terdampak? Sini ada skala 282 instansi pemerintah terdampak pusat dan daerah. Di sini ada imigrasi, yaitu sistem Kemenkumham-Down, antrian panjang dan penundaan penerbangan internasional. Di sini ada yang terdampak ada imigrasi juga, ada layanan publik, yaitu gangguan pendaftaran beasiswa, perizinan daerah, dan layanan administrasi vital. Jadi serangan ini menimbulkan dampak domino yang sangat masif dengan melumpuhkan operasional digital di lebih dari 282 instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Next. Temuan fatal investigasi BSSN. Investigasi resmi mengungkap kelemahan operasional dan arsitektural yang memperparah dampak serangan. Sini ada lemahnya deteksi dini dan yang kedua ada ketiadaan backup. Dan sini sulit untuk melakukan pemulihan. Jadi berdasarkan laporan forensik Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, insiden ini diperparah oleh kelalaian tata kelola di mana sistem deteksi dini gagal merespon aktivitas penyusupan. Jadi sistem gagal untuk mendeteksi aktivitas penyusupan yang sebenarnya sudah terjadi berminggu-minggu sebelum eksekusi ransomware ini terjadi. Fakta paling fatal menunjukkan bahwa 98% data yang tersimpan di PDNS 2 Surabaya tidak memiliki salinan cadangan atau backup file-file tersebut yang aktif di pusat data cadangan Batam, sehingga proses pemulihan arsitektur sistem memakan waktu yang sangat lama. Next, sini bagaimana ransomware bekerja. Ringkasan teknis singkat untuk audiens akademis. Ini ada penyusupan eksploitasi celah autentikasi sampai akses awal. Di sini yang kedua ada eskalasi akses, penyebaran lateral, perolehan hak admin, dan yang ketiga ada enkripsi. Data diproses dan diubah menjadi ciphertext yang tak dapat dibaca tanpa dikunci unik. Jadi dari perspektif interaksi komputer dan masyarakat, insiden ini membuktikan secara empiris bahwa ketahanan cyber pada infrastruktur kritis negara berbanding lurus dengan stabilitas sosial ekonomi masyarakat nyata. Ketika keamanan cyber gagal ditegakkan, hak-hak dasar warga negara mendapatkan pelayanan publik menjadi terenggut, yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan publik terhadap
keandalan ekosistem digital yang dibangun oleh pemerintah. Di sini isu komputer dan masyarakat, keamanan dan dampak publik. Pertama di sini ada infrastruktur kritikal rentan, yaitu kerentanan pada layanan pusat menjadi efek domino bagi layanan publik dan ekonomi lokal. Yang kedua ada kerugian masyarakat, akses layanan terhambat, pendidikan, perizinan, dan administrasi publik terganggu. Dan sini yang ketiga ada krisis kepercayaan publik, kepercayaan pada transformasi digital pemerintah menurun. Lagi-lagi di sini kepercayaan publik kepada pemerintah itu menurun. Yaitu dikarenakan kelumpuhan data center nasional ini memicu kekhawatiran sosiologis yang mendalam di masyarakat terkait potensi kebocoran data pribadi yang sensitif seperti data paspor dan kependudukan ke pasar gelap atau dark web. Next. Ini ada isu privacy dan perlindungan data, serangan enkripsi massal meningkatkan risiko kebocoran data pribadi ke pasar gelap digital dan menyorot kebutuhan kepatuhan regulasi. Di sini ada potensi eksfiltrasi dan yang kedua ada urgensi penegakan atau perlindungan data pribadi (PDP) dalam lembaga negara, dan yang ketiga di sini negara wajib menjamin confidentiality dan integrity data publik. Jadi secara teknis serangan ini kelumpuhan data center nasional sini memicu kekhawatiran sosiologis yang mendalam di masyarakat terkait potensi kebocoran data pribadi sensitif seperti data paspor dan kependudukan ke pasar gelap atau dark web. Lalu ini yang selanjutnya ada dampak terhadap tata kelola IT nasional. Yang pertama ada positif, reformasi, akselerasi kesadaran keamanan di lembaga negara. Lalu selanjutnya ada audit cyber massal dan pembenahan regulasi. Dan yang terakhir di sini ada adopsi standar internasional atau kualitas manajemen risiko. Dan dari sisi negatif atau kerugiannya, kelumpuhan operasional layanan publik, dan yang kedua ada risiko kebocoran data sensitif dan biaya ekonomi yang tinggi, dan yang ketiga ada kerusakan reputasi institusi negara. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada strategi mitigasi atau kebijakan dan teknis. Di sini ada rekomendasi kebijakan mewajibkan sertifikasi ICO atau EAC 27001 untuk data center pemerintah. Regulasi DRP dengan strategi backup 321. Di sini ada rekomendasi teknisnya, yaitu ada implementasi Zero Trust, arsitektur penggunaan air gapped backup, dan segmentasi jaringan untuk menghambat lateral movement. Kebijakan dan teknis harus berjalan berbarengan. Regulasi tanpa implementasi teknis kurang efektif. Untuk selanjutnya di sini ada membangun budaya dan literasi cyber. Lebih dari 80% kejadian cyber bersumber dari human error. Edukasi menjadi garis pertahanan pertama. Di sini ada pelatihan wajib ASN, kedua ada kampanye publik, dan yang ketiga ada sertifikasi dan audit rutin. Jadi mengingat mayoritas kegagalan keamanan cyber di dunia dipicu oleh faktor kelalaian manusia atau human error. Jadi peningkatan literasi digital menjadi pilar pertahanan utama yang tidak boleh diabaikan. Lalu diperlukannya edukasi berkala mengenai cyber secara masif bagi para ASN dan masyarakat luas, terutama dalam mengenali bahaya rekayasa sosial atau phishing dan manajemen kata sandi yang kuat, demi membangun benteng pertahanan cyber yang kokoh dari sisi pengguna. Oke, next. Di sini ada kesimpulannya. Jadi
Kesimpulan mendasar dari kasus PDNS 2 menunjukkan bahwa melakukan sentralisasi data nasional tanpa diimbangi pertahanan cyber berlapis dan sistem cadangan yang andal hanya akan menciptakan single point of failure yang mengancam stabilitas negara. Pelajaran berharga bagi kita semua adalah bahwa digitalisasi wajib berjalan beriringan dengan komitmen proteksi data yang ketat, serta pentingnya menumbuhkan kesadaran mitigasi risiko mandiri dalam menjaga aset digital pribadi. Sini ada penutup dan referensi. Jadi sekian presentasi tentang analisis krisis cyber nasional, itu serangan yang ransomware pada PDNS 2 yang tepatnya ada di Surabaya. Kurang lebih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.